melanjutkan pembacaan dari pasal yang ke-12. Bagaimana sikap Daud, dan ini adalah awal hukuman Allah atas keluarga Daud. Bukan hanya Daud yang mengalami pembalasan, tetapi Daud harus menerima seluruh sejarah kelam dalam keluarga Daud. Kita melihat bagaimana Daud yang menyadari aku sudah berdosa, ayat 13, kepada Tuhan. Sadar bahwa apa yang telah dilakukan oleh Daud adalah kebencian Allah. Dengan tegas Nathan menyampaikan berita yang harus diterima oleh Daud, ayat 11. Malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Ini bukan sekedar ucapan yang dialami oleh Daud sesaat, tapi saudara baca tadi dari pasal yang ke-13, mulai hukuman itu berlaku ketika anak-anaknya saling merusak dan saling membunuh. Anak dengan anak. Peristiwa Amnon dibunuh oleh Absalom, peristiwa Amnon mencemari Tamar. Anak dengan anak. Tepat seperti apa yang dikatakan pada ayat yang ke-11 pasal 12. Kita melihat bahwa manusia tidak dapat sembunyi di hadapan Allah. Bagaimana sikap Daud? Hanya sesaat, ya. Apa yang dilaksanakan di pasal 11, kenikmatan sesaat itu mengakibatkan bertahun-tahun Daud harus menangis di tengah keluarga sendiri, saling mencemari, saling membunuh, ada dendam bertahun-tahun. Sampai akhirnya Absalom melarikan diri, dan ketika dia kembali, dia buat masalah dari pasal 14, 15 sampai ke pasal 16, bahkan berakhir di pasal 18. Bertahun-tahun, saudara. Kesalahan yang dibuat oleh Daud itu sejenak aja. Kalau diingat kembali, cuma karena Daud lengah dan ia tidak ikut perang bersama Yoab, tetapi dia tidur. Kecil bukan kesalahannya, manusiawi. Yoab tidak memaksa Daud untuk pergi perang. Daud tidur, dan ketika dia bangun terjadilah peristiwa itu. Seandainya Daud ikut perang, nggak ada cerita sampai pasal 18. Sangat disayangkan.
Itu sebabnya jangan pernah menganggap ada perkara-perkara kecil yang terasa tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wajar kok orang istirahat. Wajar orang santai sejenak. Kesalahan kecil yang fatal. Manusia punya kelelahan. Dan ketika lelah, dalam tanda petik, seringkali menghalalkan segala cara hanya untuk perkara kenikmatan. Sangat disayangkan hanya karena peristiwa Fatsal 11, masalah yang timbul sampai Fatsal 18. Dan itu bukan cuma satu kali putaran hidup, tapi bertahun-tahun, saudara. Daud tidak menangis karena dia harus berjalan keluar istana dengan air mata, kaki tanpa kasut, pakaian kabut. Tapi Daud menangis karena penyesalannya yang luar biasa. Dia ingat peristiwa itu dan dia lihat betapa anak-anaknya saling merusak. Siapa yang merusak Tamar? Kakaknya, kakak tirinya, Amnon. Siapa yang membunuh Amnon? Absalom. Siapa Absalom? Anak Daud. Coba, putaran setan yang kita lihat bahwa berawal dari kesalahan Daud yang sejenak. Kitab Zakaria berkata, jangan menghinakan perkara-perkara kecil. Ya, coba kita baca Kitab Zakaria. Pasal yang keempat, Zakaria pasal yang keempat. Pada ayat yang ke-10. Sebab siapakah yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil? Jangan menghinakan perkara-perkara kecil, kita anggap begitu sangat sederhana. Apa salah sih kalau orang beristirahat? Apa salah? Saya seringkali tersentak ketika memang lelah, sangat capek, lelah. Kalau ditanya tubuh, emang enak istirahat. Tapi mengingat peristiwa-peristiwa yang demikian, maka tersentak untuk segera bangkit. Dan menganggap ada yang lebih penting daripada beristirahat. Karena takut, saudara. Takut bahwa istirahat itu membuat perkara-perkara jahat yang lebih panjang. Mungkin hanya pemikiran saya yang demikian. Nah, seringkali sudah memang rasa capek dengan tubuh yang sudah berhari-hari lelah. Tetapi mengingat ada beberapa banyak hal yang harus dilakukan dan lebih baik dilakukan daripada saya beristirahat,
membangunkan saya dan tidak rasa lagi lelahnya. Hanya sejenak. Daud itu istirahat cuma sejenak. Tetapi akibatnya, waduh, bertahun-tahun Daud menangis untuk keluarganya. Karena hukumannya tadi adalah di sekeliling keluarganya. Ayat 11 pasal 12 tadi, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Masih ada tambahan. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kita baca ayatnya. Pasal 18. Pasal 15. Dari ayat yang ke-14 berbicaralah Daud kepada semua pegawai yang ada bersama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, mari kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. 15. Para pegawai raja berkata kepada raja, berkatalah kepada keluarga raja, hamba-hambamu ini siap. Kita pindah juga ke ayat 27. Berkatalah raja kepada Sadok imam itu, engkau dan Abiatar pulang ke kota dengan selamat serta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas dan anakmu Yonatan anak Abiatar. 28. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat yang beranak kepadamu. Sampai ada kabar dari kamu memberitahu kamu. Ayat 30 bersama. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya terhubung dan dia berjalan dengan tidak tegas. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing terhubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Betapa banyak air mata untuk keluarga. Kesalahan yang dibuat oleh Daud dibayar dengan mahal. Dan itu bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu tahun, bertahun-tahun. Ibrani pasal 12 berkata bahwa perjalanan kita, Ibrani pasal 12 diumpamakan seperti orang yang sedang berlomba. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perjalanan hidup kita digambarkan seperti orang yang sedang berlomba, yang harus
ada dengan kondisi yang prima. Jangan terganjal dengan perkara-perkara, beban, dosa yang merintangi. Disebut dengan kata kerikil-kerikil yang merintangi perlombaan kita. Tetapi berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita berada di dalam arena perlombaan. Masing-masing kita berada di dalam arena perlombaan hidup di atas muka bumi ini. Dan jangan menganggap kecil perkara-perkara yang sepele. Kita berkata cuma begitu aja, sepele. Tapi perkara-perkara kecil ini telah membuat perjalanan kita terhambat. Menganggap sesuatu perkara yang tidak bermasalah, cuma begitu saja. Orang tidak jatuh karena lubang yang besar. Terlalu bodoh orang kalau tahu itu batu sebesar itu ditabrak. Itu cuma orang yang lagi teler. Udah tahu ada batu besar malah ditabrak. Tapi orang anggap kecil kerikil-kerikil yang gak seberapa di depan mata kita. Tapi itu merupakan kesalahan fatal. Mari kita tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu, kata begitu adalah kecilnya masalah yang tidak kita anggap itu sesuatu yang serius, yang berarti. Dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kalimat yang sama kita baca di Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Dalam terjemahan kita tidak disebutkan dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Cuma itu. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa lain, maka dan membawa Yesus beserta mereka, ada kata yang tidak dituliskan tapi itu begitu berarti. Dalam bahasa lain dikatakan dan membawa Yesus seada-adanya beserta dengan mereka. Justru kata yang seada-adanya ini yang membuat badai itu datang. Ada kata seada-adanya. Kalau saudara punya bahasa lain bisa diperiksa. Dan membawa Yesus seada-adanya itu tidak ada. Sekedar seada-adanya, menganggap begitu remeh, seada-adanya. Hingga taufan datang, badai datang, perahu mulai penuh dengan air. Membiarkan
mengajak Yesus tetapi membiarkan, meletakkan di buritan, tidak mengajak berada di dalam perahu untuk menikmati keberadaannya bersama murid-muridnya. Mereka biarkan Yesus sampai-sampai Yesus tertidur di buritan. Kalau kapal besar, maklum, ada kamar-kamarnya. Tapi perahu ini bukan kapal. Dan perahu orang-orang Israel cuma sekadar perahu. Cuma duduk-duduk aja di situ. Yesus dibiarkan sendiri dan murid-muridnya ngobrol asik sendiri sampai-sampai Yesus tertidur. Sebenarnya bukan membiarkan Yesus tertidur, membawa Yesus seada-adanya. Jangan pernah menganggap remeh perkara-perkara kecil yang kita anggap tidak apa-apa, berakibat besar. Datang taufan, badai, hampir mereka tenggelam. Saya yakin murid-murid akan saling bertanya, emangnya kita salah apa ya? Mereka nggak akan rasa salah. Mereka tidak merasa salah karena mereka tidak buat apa-apa, tidak pukul Yesus, tidak menenggelamkan Yesus, tidak. Membiarkan Yesus. Cuma itu. Mereka tidak berbuat sesuatu yang mencelakakan Yesus, tidak. Mereka tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada Yesus. Membiarkan Yesus. Mengajak tapi membiarkan. Asik dengan percakapan mereka. Mengajak Yesus di dalam keluarga kita, tapi tidak mengikut sertakan Yesus di dalam segenap kegiatan keluarga kita. Sepele bukan? Sudah berdoa, sudah berdoa tadi, kami mau berangkat sudah berdoa. Tapi tidak mengikut sertakan Yesus di dalam seluruh kegiatan di dalam keluarga kita. Kita asik aja dengan urusan keluarga kita tanpa mengajak Yesus ada di dalam segala urusan kita. Itu kan tidak salah dalam tanda petik. Tidak ada hal yang salah kan? Kelihatannya baik-baik saja. Tapi kita tidak pernah sangka bahwa membiarkan Yesus dengan sengaja dalam keluarga kita tanpa mengikut sertakan Dia membuat taufan di tengah keluarga, membuat badai di tengah keluarga. Masih ingat beberapa waktu kemarin bicara tentang Daud. Selama dia bertanya kepada Tuhan, mau melangkah bertanya, mau perang bertanya, betul Tuhan Engkau serahkan kepada kami, ya maju. Filistin datang lagi tanya, Tuhan boleh kami pergi? Boleh. Bagaimana caranya? Jangan maju, tapi bikin arah melingkar. Tunggu di bawah pohon kartau. Tiap tindakan selalu bertanya. Dan ketika Daud tidak bertanya, pasal 6, ketika Daud tidak bertanya, dia bikin kereta sendiri, dia naikkan tabut di atas kereta, dikasih lembu yang masih baru, belum pernah ditunggangi, dan kereta itu disuruh berjalan. Ketika Daud berhenti bertanya, hanya karena dia berhenti bertanya, hanya karena dia tidak mengikut sertakan Allah
bagaimana caranya membawa tabut kembali ke Yerusalem. Coba Daud tanya pertama kali, seperti yang biasa dia lakukan. Tidak ada kematian Usa dan Agil, hanya karena tidak bertanya. Itu yang kita baca dalam 1 Tawari pasal yang ke-15. Sebab pada waktu yang pertama kita tidak bertanya kepada Tuhan. Itu kalimatnya. 1 Tawari. Kita ingat kembali ya cerita itu. Pasal 15. Ayat yang ke-12. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak orang Lewi, kuduskan dirimu, kamu dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan itu. Silakan ayat 13. Ya, hanya karena tidak sepele kan? Sepele saudara. Hanya karena tidak bertanya. Ini adalah sistem Allah, cara kerja Allah. Allah suka kalau kita selalu mengikut sertakan Dia. Amin. Dalam seluruh segi kehidupan kita. Jangan merasa nanti Tuhan bosan lah, saya bolak-balik berdoa lagi. Itu memang kesukaan Tuhan. Selalu bertanya. Untuk setiap segi kehidupan kita selalu bertanya. Tuhan senang, saudara. Dengan kata lain, menganggap Dia ada. Kita minta Dia ada bersama kita. Kalau pagi gini kan kita selalu berkata, bersamalah kami hari ini. Tapi ketika Dia sudah bersama kita, kita cuekin. Nah, kira-kira begitu. Meniadakan Allah di tengah-tengah kita dengan menganggap jalan sendiri juga nggak apa-apa kok. Dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Allah suka ketika kita lakukan itu. Perkara-perkara kecil ini jangan membuat akibat yang fatal. Ketika dibiarkan di buritan, ketika dibiarkan sampai tidur, karena memang tidak dianggap ada, memang diajak ada di dalam perahu, tapi tidak diorangkan. Sama ketika kita bertamu di rumah orang, kita ada di dalam rumah orang itu karena kita diundang, tapi setelah kita ada di rumahnya, dia pergi makan sendiri, dia pergi jalan sendiri. Kita sebagai tamu dianggurin, dibiarkan. Lalu kita sebagai tamu bagaimana? Pulanglah. Ngapain saya di situ dibiarin? Hanya karena ingin diikut sertakan. Kalau kita ajak dia, ikut sertakan dalam segi pola hidup kita, ikut sertakan. Amin. Kita belajar untuk cara kerja. Keinginan Allah kita belajar, kita harus tahu. Mengajak dia bersama kita dan bertanya untuk semua kegiatan kita, sekecil apapun, supaya jangan Allah murka atas kita, supaya jangan Allah marah karena kita tidak mengikut sertakan dia.